Tempat tanggal lahir, Pati, Jawa Tengah, 10 Desember 1970. Alamat Jalan Perum Gadang Regensi, Blok E, 18. Pengalaman organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Remaja Masjid Sekecamatan Sukun pada tahun 1999 sampai 2001. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Taat Qurrata A'yun pada tahun 2000 sampai 2010. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PCM Sukun 2015 sampai 2018. Ketua 2 PPMI se-Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Riwayat pekerjaan, beliau pernah menjadi guru di SD Islam Pati, SD Muhammadiyah 6 Malang, dan MTS Muhammadiyah 2 Kota Malang. Beliau pernah menjadi guru ngaji Panti Asuhan Al-Ikhlas pada tahun 1993 sampai 1996. Beliau pernah menjadi asisten manajer WWMI Indonesia Kanada pada tahun 1996 sampai 1998. Beliau pernah menjadi guru TK pendongeng dan motivator pada tahun 2001 hingga 2019. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang. Moto hidup beliau adalah hidup sekali penuh prestasi dengan akhlak terpuji. Kepada Ustadz Rohmat kami persilahkan ngaji untuk memberikan materi. Tes, suara terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarga besar Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Kota Malang, Kepala Sekolah Ustadz Arif bersama jajaran Ustadz-Ustadzah yang dirahmati oleh Allah yang kami banggakan, santriwan santriwati yang berbahagia yang Ustadz cintai. Bersama kita segarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, baik di alam semesta maupun yang ada di tubuh kita. Pagi hari kita melihat matahari yang bersinar. Terus kemudian andai saja matahari tidak bersinar dalam satu hari, maka di dunia ini orang-orang yang ada di penduduk bumi akan heran dan kena apa? Tapi Allah jadikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Di pergantian siang dan malam, ya, adanya perjalanan matahari, bumi, peredaran ini semua, ini tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi orang-orang yang berakal. Nah, alhamdulillah,
kita termasuk bagian yang senantiasa berpikir akan karunia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tubuh ini, Masya Allah. Allah kasih mata yang bisa berkedip, Allah kasih hidung yang manjung ke bawah, Allah kasih telinga, anggota tubuh ini semua, Masya Allah. Ini semua adalah nikmat Allah yang hendaknya senantiasa kita syukuri. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang ingkar, sungguh Allah Maha terpuji, Maha kaya lagi Maha terpuji. Artinya, seluruh keluarga besar Madrasah Aliyah tidak pada sholat, tidak pada ngaji, tidak pada berzikir, maka Allah tetap kaya, Allah tetap Maha terpuji. Tapi kalau keluarga besar Aliyah kemudian bersyukur, kemudian sekarang mengadakan taklim, mereka semua tadi pagi subuh mengerjakan sholat, kemudian zikir pagi, dia senantiasa awali kegiatan dengan berdoa, itu tanda bersyukur kepada Allah, maka bersyukurnya itu akan ditambahkan nikmat dan tambah nikmat lagi. Berbahagialah bagi orang-orang hamba Allah yang bersyukur, melihat harta benda, lihat yang dibawa. Melihat orang-orang yang berilmu, yang beramal soleh, kita lihat yang di atas. Kita iri yang demikian, kita iri tentang sodako, kita iri tentang orang yang senantiasa menuntut ilmu dengan baik, yang demikian ini tidak dilarang. Oleh karena itu, semoga keluarga kita dijadikan hamba Allah yang bersyukur. Amin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah Rasulullah teladan kita, Nabi yang tersehat sedunia, tidak pernah sakit, Nabi yang tidak pernah salah dalam akhlak, dalam perbuatan. Kenapa? Karena ditegur, disoteng, langsung diawasi oleh para malaikat, dan gurunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tegaskan yang tadi siswa adik kita yang cakep ganteng baca Quran di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah adalah suri toladan yang baik bagimu. Makan niru Nabi, minum niru Nabi, tidur niru Nabi, berangkat keluar rumah niru Nabi. Dan Nabi adalah manusia terbaik dan terhebat sedunia. 100 tokoh dikumpulkan. Ini yang bikin bukan muslim, orang kafir. Kemudian meneliti, dipelajari, ditelaah. 100 tokoh ini ternyata subhanallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah Nabi kita di ranking yang pertama. Ini artinya bahwa Rasulullah tidak hanya diakui oleh umat Islam, tapi umat non-Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan yang baik. Sehingga pada hari ini luar biasa, saya selaku pribadi maupun juga yang diberi amanah di anggota DPRD Kota Malang di Komisi D, Komisi Bagian Pendidikan, Bagian Kesehatan, Bagian Sosial, ini yang membidangi di Komisi D. Saya apresiasi yang bagus, yang luar biasa untuk lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 yang telah mengadakan kegiatan hari ini, dan Ustadz Rohmat selaku narasumber di samping wali murid dari Alvita. Biar apa? Biar tidak ada transport alias tidak ada transfer yang masuk. Ini namanya panitia pinter pengiritan. Gitu ya. Canda Ustadz Arif ya. Ini. Hadirin Bapak dan Ibu, adik-adik, para siswa yang berbahagia. Momentum bulan Maulid, ya, kita menengok, kita memperbarui lagi diri kita. Sudah sejauh mana kita mengenal Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mengenal Nabi, mulai dari kelahirannya, remajanya, perjuangan jadi Nabi, gimana dia kumpul bersama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana beliaunya hijrah, bagaimana dicaci maki, bagaimana menanggapi sebuah kebijakan, bagaimana dia memimpin sebuah negara di Madinah. Masya Allah, semakin banyak kita mengenal, maka semakin kita berakhlakul karim. Oleh karena itu,
Momentum peringatan Maulid Nabi ini, mari kita jadikan Rasulullah adalah suri toladan dalam kehidupan kita di rumah, di masyarakat, maupun di tempat kerja. Yang demikian ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, pribadi yang kehadirannya ditunggu oleh sahabat-sahabat kita. Ada orang yang datang, terus kemudian, loh, mana si Fulan nggak datang, rasanya nggak enak gitu. Jadi kenapa? Karena senyumnya membawa ibadah, senyumnya membawa sebuah empati, keindahan. Karena Nabi mengajarkan, siapa yang sedekah senyum akan awet muda. Yang penting jangan senyum sendirian. Biasanya kalau bawa HP gitu ya, itu kan juga ada temannya ini. Ya, dia senyum-senyum gitu. Siapa yang sedekah tenaga akan semakin sehat dan kuat. Pagi hari berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Masya Allah. Terus kemudian menyapu, membersihkan halaman dengan penuh keikhlasan. Adik-adik membantu orang tua. Ini bagian dari ibadah. Sedekah tenaga semakin sehat. Sedekah ilmu akan semakin cerdas. Ilmu yang kita dapatkan, kita tularkan kepada yang lain. Ilmu kita dakwahkan kepada yang lain. Yang demikian itu kita akan tambah berilmu, bertambah wawasan. Dan siapa yang sedekah doa akan tercapai harapan dan cita-cita. Nah, yang ini semuanya Rasulullah adalah pribadi yang Al-Quran berjalan. Bagaimana supaya kita berakhlakul karimah? Semakin kita mempelajari Al-Quran, dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah, pribadi yang sukses, tidak lain kembalinya adalah kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang luar biasa. Dan ilmu Allah itu seperti lautan, dan ilmu kita seperti setetes air yang ada di jari kita. Ilmu kita sedikit, maka tidak pantas untuk disombongkan. Karena apa? Di atas langit ada langit, di atas orang yang pintar ada pintar-pintar lagi. Dan Allah adalah segala-galanya. Maka adik-adik semua, bapak dan ibu, para ustadz-ustadzah, pelajari ilmu apa saja, tapi Quran utama. Pelajari bidang apa saja, tapi jangan lupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam mengajarkan hablum minallah, hablum minan nas. Dunia kita dapatkan, akhirat harus kita raih dengan wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah, kejarlah negeri akhirat. Sehingga Rasulullah itu di saat dijamin oleh Allah masuk surga, sholat malamnya, suatu saat ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa kaki panjenengan kok sampai bengkak begini dalam sholatnya? Karena Rasulullah merasa kepingin berterima kasih kepada Allah. Ini Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Sampai sholat ini bengkak. Masya Allah. Hadirin, hamba Allah yang mencintai Rasulullah. Jadi, ayo, bulan Maulid ini menjanjikan diri kita berkepribadian meniru Nabi. Semakin kita banyak mempelajari, mengetahui Nabi, tentang makan, tentang pribadi Rasulullah, dimanapun berada, semakin kita berakhlakul karim. Tapi sekarang ini ilmu didapatkan mudah. Dulu zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman orang-orang soleh dulu, mencari ilmu itu berangkat sampai berapa bulan. Sekarang tinggal membuka HP, ya, dibuka di Google, apa yang terjadi? Kita ingin mengetahui apa, tinggal keluar-keluar. Tetapi ilmu mudah didapat dan juga mudah lupa. Nah, ilmu mari kita ikat dengan apa? Diamalkan. Ilmu yang kita dapatkan, ayo diactionkan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Nah, kita sama Rasulullah ini ada tanda sedikit beda, sedikit dengan Nabi. Nabi itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Ya, artinya, ayo kita rubah bahwa kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Saking kepengennya umat manusia itu menjadi umat Muhammad,
maka Ahmad Darwis, nama kecil dari Ki Haji Ahmad Dahlan, di saat mengguru ke Mekah Al-Mukarramah, pulang, kemudian dia merenung, meneliti, maka jadilah sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Artinya supaya orang-orang anggota perserikatan Muhammadiyah ini benar-benar mengikuti teladan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, baik dalam segi ibadah maupun dalam segi muamalah. Sehingga diberi nama Muhammadiyah supaya kaum muslimin, anggota perserikatan, nanti kelak mendapatkan syafaatnya. Kenapa mendapatkan syafaatnya? Karena dalam diri, karena dalam perilaku, dalam kegiatan sehari-hari, mereka semua mengikuti jejak Rasul. Dalam hal ibadah, niati ikhlas. Setelah ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Setiap Allah perintahkan, setiap Rasulullah sunahkan, sami'na wa ata'na. Demikian yang Allah tegaskan di surat An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana haulal mu'minin idadu ilallahi wa rusulihi yakuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya kita semuanya ini orang mukmin bila Allah dan Rasulnya menetapkan hukum, menetapkan aturan, mengajak sesuatu, kita semua orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar ya Allah, saya mendengar ya Rasulullah, dan saya akan taat. Wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu adalah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51 ini menjadikan kita semuanya untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Sehingga di Mars Sang Surya sering diungkapkan di lagunya itu. Seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na. Jadi apa-apa yang datangnya dari Allah, apa-apa yang datangnya dari Rasul, maka kita jawab sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengikuti jejak Rasul, berakhlakul karimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan 5 hal sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW. Nanti bisa dibuka surat ke 49, ya, surat Al-Fatah, ya, surat Al-Fatah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 29, ayat yang terakhir di surat Al-Fatah, Allah berikan informasi ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kriterianya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dalam terjemahan secara bebas, Muhammad itu adalah utusan Allah. Seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. 25 nabi yang kita ketahui dalam Al-Quran. Mestinya ribuan para nabi itu. Tapi di Quran yang kita ketahui hanyalah 25. Dan Rasulullah adalah penutup di antara para nabi dan Rasul. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Disebutkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama dia, orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, seperti kelompok Muhammadiyah, organisasi perserikatan, Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun organisasinya yang mengatakan bahwa Muhammad adalah nabinya, maka ciri yang pertama, asida'u al-kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, rohama'u bainahum, kasih sayang kepada
sesama muslim. Kita ingat ada Presiden Prancis yang menghina Nabi kita Nabi Muhammad. Seluruh dunia umat Islam terpanggil. Kenapa? Nabi kita dihina. Kita tegas terhadap orang kafir. Sehingga Presiden Jokowi dalam pidatonya juga demikian. Dan hari ini nanti insya Allah saya termasuk diberi kesempatan untuk orasi membela Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memboikot produk Prancis, dan kita akan menampung aspirasi dari para pengunjuk rasa dengan damai di depan balai kota, di depan DPRD jam 1 siang hari ini. Monggo para ustadz, terutama bapak-bapak, Ustadz Ari bisa hadir di sana bersama-sama ormas Islam. Untuk apa? Menyatakan bahwa kita ini tidak terima kalau Nabi yang kita cintai ini ditentang, dihina oleh orang lain. Kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Kita belum pernah melihat wajahnya. Kita belum pernah berjabat tangan. Tapi cinta kita melebihi daripada kita mencintai keluarga ataupun orang lain. Inilah yang namanya cinta Islam. Iman yang sejati yang demikian. Setelah kita tegas terhadap orang kafir, ciri yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Muslim yang mana? Semua muslim yang beragama Islam itu adalah saudara kita. Hendaklah senantiasa berkasih sayang. Ciri yang ketiga, hadirin, mereka senantiasa ruku dan sujud. Berarti apa? Ciri yang ketiga, sebagai pengikut Nabi Muhammad, untuk berakhlakul karimah dengan mendirikan sholat. Mau mendapat syafaat tidak tahu sholat, cuma sholawat di luar sholat, ya. Kita orang Islam itu mesti bersolawat. Setiap sholat mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak boleh ditambahi sayyidina di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, mau pidato, mau sambutan, boleh ditambahi monggo boten nopo-nopo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di luar sholat yang demikian tidak apa-apa, ya. Tapi di dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi demikian. Jadi doanya, gerakannya semua niru Nabi Muhammad. Dan lewat tarjih sudah dikumpulkan bagaimana gerakan doa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ciri yang keempat, setelah mendirikan sholat, mereka beribadah, beraktivitas, mencari karunia Allah, mencari ridhonya Allah. Terutama adik-adik muda, ya, kelas 11, kelas 12 gitu. Kita ini kan masa-masa muda. Jadi walaupun tidak ada diawasi kepala sekolah, tidak ada ustadz-ustadzah, tidak diketahui orang tua, kita harus bergaul dengan baik. Selama diridhai oleh Allah, lakukan. Ya, minum teh, yes. Minum kopi, oke. Tapi kok minuman khamr, minuman keras, walaupun tidak ada orang, tapi Allah tidak ridho, jangan lakukan. Pergaulan yang baik dilakukan, pergaulan bebas ditinggal, dan itu semuanya adalah bagian kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Di dunia ini bagi orang mukmin adalah penjara. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Sedangkan di akhirat, surga bagi orang mukmin, penjara bagi orang kafir. Dunia ini kita berakit-rakit dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita boleh berbuat, tapi ada yang mengawasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah ridho, lakukan. Kalau tidak ridho, jangan lakukan. Dan ciri yang kelima, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tandanya terdapat bekas dari tempat sujud. Nanti kita akan lihat banyak kaum muslimin, terutama bapak-bapak, yang dahinya ini hitam karena bekas sujudnya. Itu juga bagus. Tapi yang sebenarnya tafsir mengatakan nanti di akhirat, orang-orang yang sering sujud karena sering berwudu, wajahnya bersinar seperti ada kambing yang banyak warnanya hitam. Orang mukmin yang sering sujud itu seperti berwarna putih. Tidak usah dicari, dia akan terlihat benar-benar karena terdapat dari bekas sujudnya yang bersinar. Tidak, saya ya Rasulullah minta
minta sholawat, minta pertolongan, minta syafaat. Kita tidak usah teriak-teriak. Amal kita akan dinampakkan oleh Allah. Karena di saat di dunia kita senantiasa bersolawat, saat di dunia kita senantiasa beribadah, maka di saat ingat kepada Allah, ingat Rasulullah, di akhirat kelak kita ganti diingat oleh Allah dan diingat oleh Rasulullah, Nabi yang belum pernah kita temui, Nabi yang belum pernah kita jumpai, Nabi yang belum pernah kita berjabat tangan, tetapi cinta kita luar biasa. Insya Allah kita kelak akan mendapatkan syafaatnya dan kita berkumpul di reuni di surga Allah karena kita berpayah-payah di dunia menjadi hamba yang beriman, beribadah sungguh-sungguh, berjihad sungguh-sungguh, dan kemudian kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang fisabilillah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Terakhir, sebelum Ustadz Rahmat tutup, karena kepengennya cuma sampai 8:30, karena jam 9 harus sudah ada sidang. Hari ini ada Pemberda, Badan Pemberdayaan di DPR untuk membuat produk-produk hukum, sehingga kami termasuk bagian anggota yang akan hadir jam 9, sehingga kepada Bapak Kepala Sekolah, Ustadz-Ustadzah tidak bisa sampai jam 9. Nah, ayo bersama-sama kita senandungkan sholawat untuk Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo, FC-nya disantai nih, FC-nya aja. Ya Nabi, salam alaika, ya Rabbi, alaika, alaika, salawat alaika. Masya Allah. Terima kasih. Semoga Allah jadikan kita hamba yang benar-benar dari Rasulullah, mencontoh pribadi Nabi, baik dalam keluarga, baik di tempat kerja, maupun kegiatan aktivitas dimanapun berada. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah, di akhirat kelak dengan izin Allah, dan kita akan bertemu di surga Allah. Reuninan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bila benar petunjuk dari Allah, bila ada kesalahan, mohon maaf atas kesalahan dan khilafan. Stroberi dipecah-pecah, disimpan dalam kulkas untuk dimakan. Bila penyampaian kami ada yang salah, mohon ikhlas untuk dimaafkan. Santan digawe saking klopo, cekap semanten ceramah kaula, akhirnya fastabiul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rahmat. Untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah jelas semua itu. Tinggal pelaksanaan. Tinggal action. Ya. Al-Fat ayat 29 tinggal mempraktekkan. Gitu. Jadi ditanyakan apa? Praktek. Kalau memang ada, monggo. Kata Mama Dede, curhat dong, Ustaz. Iya dong, Tat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa yang dipimpin oleh Ustadz Faris. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada pemateri dan semoga apa yang disampaikan pemateri nyampe di hati anak-anakku semuanya. Dan sebelumnya kita memulai doa, ada kalanya kita beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu la syukraka yang bagi ala diwajhika bimusultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata min al hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga anak-anakku semuanya dibukakan pintu hatinya menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Kepada Bapak Ibu guru semuanya, Amin, amin, amin. rezeki yang mulia. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Faris. Alhamdulillah, kami keluarga besar MA Muhammadiyah 1 Malang hari ini bisa belajar mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rohmat telah berbagi kepada keluarga besar Mumtazah. Semoga beliau dan kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.